Kami akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita adalah hari ini cukup banyak ya. Nah, ini yang berikutnya kita bahas juga keganasan nasofaring. Sama-sama di nasofaring, tapi yang satu tadi adenoidnya yang membesar, berarti peradangan biasa. Yang satu lagi nasofaring membesar, tapi ini kanker atau tumor ganas gitu, karsinoma nasofaring. Beda ini gimana? Ya, tentu saja dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Kita mulai dari anamnesis. Karsinoma nasofaring ini salah satu keganasan yang paling sering di bidang THT ya. Dan seringkali datang ke THT sudah diagnosis lanjut, sudah stadium lanjut karena sudah muncul komplikasi dan lain-lainnya. Etiologi utama dari virus EBV dan proses yang terjadi adalah keganasan atau perubahan sel ganas pada epitel di daerah khusus di nasofaring yang kalau ujian dikatanyakan jawabannya adalah fossa Rosen-Muller ya. Jadi fossa Rosen-Muller inilah tempat asal terjadinya karsinoma nasofaring. Kenapa? Karena disinilah perpindahan atau peralihan dari epitel yang berada di nasofaring, di hidung di kavum nasi sama di orofaring. Nah, kalau di hidung epitelnya apa sih? Nah, ini karena untuk udara, menyaring udara, maka epitelnya adalah pseudokolumner kompleks bersilia ya. Tapi di rongga mulut, di orofaring di sini, dia bukan untuk menyaring udara, tapi dia untuk makanan, untuk pasase makanan, untuk jalur lewat makanan. Maka epitelnya nggak mungkin kolumner bersilia karena silianya akan hancur, rusak oleh makanan. Maka epitel yang ada adalah epitel yang squamous kompleks, tapi tidak berkeratin. Ya. Nah, yang peralihannya itu ada di daerah sini, inilah namanya fossa Rosen-Muller, karena ini area pertemuan, maka disinilah yang rawan sering terjadi pertama kali lokasi dari tumor nasofaring. Dokternya aja mau periksa susah, dokter umum kalau alatnya nggak lengkap juga susah, dokter spesialis kalau alatnya lengkap, oke kita bisa lihat. Apalagi pasiennya, deh. Pasiennya di rumah, nggak punya alat, nggak punya rongsen, ya dia nggak akan lihat nih. Sampai nasofaringnya masa nasofaringnya itu tumornya makin membesar, karsinoma nasofaringnya itu menjadi menutupi area di sekitarnya, baru muncul gejala, baru dia datang. Tapi dia nggak akan pernah datang dengan, dok saya datang dengan karsinoma nasofaring nih dok, nggak mungkin ya. Dia pasti datang dengan keluhan yang berbeda. Nah, kalau dokternya nggak paham bahwa oh ini gejala awal dari tanda-tanda cyanosofaring, maka miss tuh diagnosisnya, gejalanya akan hilang, tidak terdiagnosis, sehingga pasien akan datang dengan gejala yang makin parah ya. Lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan, lebih sering pada umur 40 sampai 50 tahun, dan ini disebutkan di berbagai referensi di Asia cukup tinggi kejadiannya ya. Kenapa? Nah, karena faktor risikonya. Satu, hostnya di usia, ras, dan genetik. Ini di Asia. Memang kalau gen mana yang tepat untuk ke sana, terus terang nanti harus kita baca lagi referensinya. Sudah ada banyak penelitian yang maju ke sana, akan tetapi yang lebih berperan juga sisi lain adalah lingkungan, yaitu makanan yang mengandung banyak nitrosamin atau yang dibakar-bakar, dan juga banyak hirupan yang mengandung asap rokok ataupun asap dari pabrik ya. Jadi faktor resiko cyanosofaring itu banyak. Dok, ini kenapa ya? Kenapa bisa ada kanker ya? Sementara dia nggak ngerokok loh. Dia yang ngerokok malah nggak kena kanker tuh dok. Berarti kanker tidak menyebabkan rokok. Nanti dulu ya. Jadi sebuah karsinoma nasofaring keganasan apapun pasti sifatnya multifaktorial. Bisa ada faktor umur, jenis kelamin, faktor paparan radiasi, obat, kemoterapi, atau memang genetiknya, atau dari lingkungan, dan ini memegang peran yang besar, atau ada kelainan metabolik, atau ada kelainan medis lainnya ya. Jadi kita nggak bisa men-pinpoint hanya satu faktor saja. Dan ini makanan yang cukup sering ya dikonsumsi di Indonesia juga. Nah, ini yang penting untuk diketahui bagi dokter umum. Kalau mau membuat catatan, inilah yang perlu dicatat ya. Yang pertama, ada 5 gejala pada cyanosofaring yang kalau kita mengenalinya, maka kalian bisa mengenali fase awal dari cyanosofaring. Yang pertama, gejala telinga. Bisa berupa telinga gemerbek, atau kerasa penuh, kesumbat, atau kurang dengar tapi ringan aja, atau radang telinga tengah, otitis media efusi, atau otitis media supuratif kronik, dan ini berulang terjadi terus. Nah, kalau dokternya kurang mengetahui, oh ini usianya berapa, faktor resikonya apa, dan tidak ada kecurigaan kalau cyanosofaring, maka bisa jadi miss, diterapi sebagai keluhan biasa saja. Ah, nggak apa-apa, Pak, biasa aja. Maka nanti bisa datang dengan kondisi yang sudah berat.
Kenapa? Karena pada saat awal massa di nasofaring ini membesar, dia akan menutup dari oklusi tuba eustachius ya, karena massanya ya kegencet, ketutup gitu. Jadi nggak bisa berfungsi dengan baik ventilasinya. Yang kedua, kalau udah sampai besar, maka dia karena itu massa keganasan rapuh dan mudah berdarah. Maka kena sedikit atau mungkin bersin atau sisi dengan keras mungkin bisa jadi ada mimisan. Nah, mimisan ini tadi sudah dibahas. Oh, mimisan berarti ada pecah di plexus Kieselbad dan lain-lainnya. Bisa iya, bisa enggak. Makanya idealnya selain dilakukan pemasangan tampon dan lain-lainnya, gimana cara pasangan tampon dan lain-lain nanti dibahas di modul 52, tapi kalian bisa cek di channel YouTube kita ya di THT Undip. Jangan lupa subscribe ya, nanti like, comment, and share juga ya. Itu udah kita siapin ya. Ada video-video tentang epistaxis sudah dibuat oleh Dr. Ana, Dr. Desi, dan tim lainnya yang sangat bagus sekali, sehingga kalian bisa lihat nanti, oh ini tuh tampon anterior tuh kayak gini, kalian bisa bayangin tuh ya. Oh tampon posterior tuh kayak gini, itu bagus sekali videonya. Dan kalau tumornya itu rapuh mudah berdarah, ini akan ada kecenderungan berulang. Maka kamu lihat di rekam medisnya, ketika kamu jaga di UGD itu, dia datang dengan epistaxis. Lihat ke belakang, pernah nggak epistaxis lagi sebelumnya? Oh 1 bulan, 2 bulan pernah, sebelumnya pernah. Usia berapa? Ada faktor risiko nggak? Merokok atau yang lainnya? Ya. Oh mungkin ada sesuatu. Pak, ini kita perlu pemeriksaan tambahan, Pak. Berarti kita harus ke THT, harus endoskopi, nasofaringoskopi, atau pemeriksaan tambahan lainnya. Berikutnya, nah ini diberi contoh kasus yang ekstrim ya. Ini referensinya dari India kebetulan. Jadi sudah datang dengan gejala leher. Tadi yang pertama saya ulangi gejala telinga, yang kedua gejala hidung, yang ketiga gejala leher. Dia datang dengan gejala lehernya sudah ada pembesaran massa atau pembesaran kelenjar getah bening leher gitu ya. Biasanya level 2 sampai 3. Kalian pelajari ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini berarti kemungkinan massa yang dari nasofaringnya sudah menyebar ke leher, sudah ada metastasis ke sana. Ya, inilah yang sering datang dan kalau sudah seperti ini biasanya dokter sudah oh ini keganasan ini. Ya, nah ini yang ingin kita temukan lebih cepat. Jadi jangan sampai datang udah kayak gini. Kalau bisa datang yang sebelumnya tuh gejala awal. Jadi penanganannya nanti lebih bagus. Berikutnya lagi ada gejala mata. Ya, saya ulangi lagi. Ada gejala telinga, hidung, leher, mata. Yang gejala matanya apa? Matanya ada ptosis, jadi terdorong ke depan, atau bisa juga ada strabismus yang konvergen. Kenapa? Karena perluasan dari massa kankernya itu masuk ke foramen-foramen yang ada di daerah dari foramen lacerum, sehingga menggencet atau mengganggu, menimbulkan paresis dari nervus-nervus penggerak bola mata, nervus 3, nervus 4, nervus 6. Nah, maka pergerakan bola matanya akan terganggu. Ya. Jadi ada hubungan nih ternyata masalah di mata dan THT. Nah, kalau dia ada gejala ini, dia nggak datang ke dokter THT, dia datang ke dokter mata. Nah, dokter matanya aware nggak? Oh, ini ternyata masalahnya dengan nasofaring nih mungkin ya. Kalau nggak aware ya, nanti treatmentnya berbeda. Nah, kalau sebelum dia datang ke dokter mata, dokter THT, pasti datang ke dokter umum dulu, ya. Maka dokter umum harus tanya dulu penyakit-penyakitnya. Dan yang kelima adalah gejala intrakranial atau intracranial sign. Berupa apa? Wah, ini berarti masanya udah nyebar masuk nih sampai ke dalam otak nih ya. Udah masuk, udah penyebarannya udah luas dan jauh. Nyeri kepala, gangguan menelan, udah macam-macam. Karena dia infiltrasinya udah kemana-mana nanti. Bisa ke foramen lacerum, foramen juguler, karena nervus kranial 3, 4, 6, atau mungkin 9, 10, 11, dan 12, dan seterusnya. Wah kalau gitu pusing gimana nih? Ya memang salah satu yang paling penting, jika ada massa di leher, pembesaran kelenjar getah di leher, jangan buru-buru lakukan biopsi massa di lehernya, tapi lebih disarankan melakukan pemeriksaan menyeluruh dari endoskopinya. Baik endoskopi yang anterior ataupun yang posterior. Kalau masih dokter umum, ya minimal rinoskopi anterior, rinoskopi posterior. Kalau yang detailnya bagus, ini ada alat namanya nasofaringoskopi fleksibel atau fiber optik. Jadi ini lentur gitu ya, Dek. Nanti ada kamera, ada lensa di ujungnya. Nanti kita bisa lihat dari sini. Nah, nanti bisa kelihatan nih, masuk dari hidung, terus lihat nasofaring, terus lanjut sampai ke orofaring, hipofaring. Nanti kita bisa lihat, ada massa nggak sih di upper aerodigestive tract-nya, atau mungkin di nasofaring, atau mungkin di tempat lain. Nanti kita bisa lihat. Dan kalau ketemu ada massa, kita biopsi dari massa yang ada di situ. Ya, biopsi PA ini gold standarnya. Cuman biopsi PA-nya bukan dari yang di leher, tapi biopsi PA dari yang di dalam massa. Ya. Belum bisa biopsi ya udah kalau gitu CT scan atau MRI.
ya, atau kalau misalnya memungkinkan dan reagen tersedia, bisa dilakukan tes serologi. Ada EG anti EA, ada EG anti VCA, EBV dan lain-lain. Ya, oke. Ini untuk paparan materi sudah.